Hai Andika, guys di sini kayaknya udah lumayan cukup lama ya kita nggak membahas tentang laptop gaming karena memang menurut saya belum ada laptop gaming yang benar-benar seri baru dan juga menarik untuk dibahas yang udah masuk ke Indonesia. Katanya sih Juni bakalan masuk Ryzen 4000 series dan juga Intel Core i7 generasi ke-10 yang udah pakai seri H, tapi kan masih katanya karena memang gara-gara pandemi ini banyak yang hampir semuanya jadi delay. Nah, untuk intermezzo aja di video kali ini kita akan membahas laptop gaming yang sebenarnya bukanlah seri baru, tapi dia memiliki SKU yang baru yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Laptop apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah laptop gaming yang kolaps dengan mobil Mercy. Enggak ding, bercanda. Logonya aja yang mirip. Jadi perkenalkan, ini adalah Lenovo Legion Y545 yang sebenarnya tahun lalu udah pernah saya review, cuman SKU yang berbeda. Tahun lalu saya nge-review yang 1660 Ti. Nah, sekarang bukan hanya VGA-nya aja yang berbeda, tapi ada beberapa SKU spesifikasi yang menarik untuk dibahas. Pertama, dari segi prosesornya, dia menggunakan Intel Core i7 generasi ke-9 9750H F. Nah, jadi ada huruf F di belakangnya. Biasanya kan kalian mendengarkan i7 9750H, udah tanpa F. Apa bedanya sama seperti di PC? Kalau misalkan di PC prosesor yang akhirannya F, berarti dia cuman CPU tanpa IGP atau Integrated Graphics Card. Sama seperti di laptop, seri F itu bukan berarti lebih baik karena ketambahan huruf belakangnya jadi lebih banyak, nggak seperti itu. Jadi seri F itu adalah seri yang tidak pakai Integrated Graphics Card. Nah, keuntungannya dari segi produksi dia bakalan lebih murah, tapi kekurangannya dari segi power dia bakalan lebih boros karena dia tidak bisa switch ke mode IGP atau mode Integrated Graphics Card. Apalagi Lenovo Legion Y545 ini graphic cardnya menggunakan RTX 2060 6GB. Jadi kalian nggak bisa switch ke IGP pakai RTX 2060 terus. Jadi dia bakalan butuh power yang lebih besar. Kemudian untuk memori RAM-nya 16GB DDR4 dual channel, 8GB 8GB. Kemudian untuk storage-nya 1TB SSD PCIe NVMe dengan speed yang lumayan kenceng, hampir 3000-an Mbps. Dan walaupun sudah 1TB SSD, tapi Lenovo tetap ngasih opsi tambahan storage dengan masih ada slot untuk SATA 2,5 inch yang bisa kalian tambah hard disk atau SSD SATA. Jadi kalau misalkan kalian install game dan udah penuh SSD 1TB-nya ini, kalian bisa tambah ke opsi dual storage. Karena sekarang banyak game gratis, kemudian kapasitas game itu juga gila-gilaan. Biasanya saya akan merekomendasikan kalau misalkan SSD-nya udah banyak ya, udah 1TB gitu, saya akan merekomendasikan untuk slot SATA-nya ini dihilangkan dan baterainya diperpanjang lagi biar kapasitas baterainya lebih besar. Cuman karena memang ini laptop gaming, jadi menurut saya make sense sih kalau misalkan Lenovo memberi opsi dual storage karena sekarang game online itu lagi banyak-banyaknya di-download karena pandemi ini, karena banyak yang di rumah, banyak yang main game. Jadi 1TB mungkin di kondisi seperti ini untuk banyaknya game gratisan dan kapasitasnya gila-gilaan menurut saya mungkin kurang. Kalau secara desain yang berbeda dengan Lenovo Legion Y540 atau Legion Y530 hanyalah bagian cover belakang dan juga engselnya. Cover belakangnya memiliki desain yang mirip dengan laptop lama saya, yaitu Legion Y720. Cuman sekarang logo shape huruf Y-nya ini berwarna putih dan juga bisa menyala berwarna putih. Letak engselnya juga sama yang ada di tengah. Kalau saya pribadi sih saya prefer engselnya Y540 karena engselnya penuh dari pojok ke pojok. Tapi kalau Y545 ini cuma di tengah dan nggak terlalu panjang, jadi menurut saya lebih solid yang Lenovo Legion Y540. Tapi walaupun engselnya beda, letaknya ini sama, agak maju ke depan karena Lenovo mengklaim kalau engsel yang agak maju ke depan ini akan membuat sistem airflow-nya lebih optimal karena sisa di bagian belakang akan lebih banyak digunakan sebagai area cooling fan. Dan memang grill pembuangan panasnya ini cukup besar dan semok. Kipas di bagian dalamnya juga memiliki dimensi yang cukup besar yang secara logika seharusnya sistem airflow-nya bakal lebih baik, tapi nanti akan kita tes dari uji performa. Dan satu-satunya desain yang menurut saya terlihat laptop gaming hanyalah sistem airflow-nya yang memang terlihat seperti
bempernya mobil sport. Tapi overall sih saya suka dengan desainnya Lenovo Legion Y545 ini karena desainnya nggak terlalu terlihat mencolok atau nggak terlalu terlihat gaming, masih kalem dan juga simple, jadi masih bisa kita gunakan untuk meeting atau hanya sekedar presentasi. Cuman menurut saya kalau misalkan logo Y-nya ini diperkecil lagi seperti seri Y7000 dan warnanya putih, menurut saya akan lebih terlihat simple, lebih elegan dan terlihat lebih baik lagi. Cuman itu kalau misalkan desain sih selera orang masing-masing. Tapi karena saya suka desain yang simpel, kalau misalkan logo Y di belakang ini diperkecil aja, itu menurut saya bakalan lebih bagus lagi. Kemudian untuk layarnya sudah bezel di ketiga sisinya yang menyebabkan webcamnya ada di bagian bawah, yang kebanyakan orang nggak suka webcam di bagian bawah karena angle-nya kurang terlihat bagus. Biasanya saya akan bilang nggak masalah karena jarang orang pakai webcam di laptop dengan resolusi cuma 720p. Cuman sekarang kondisinya berubah di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang work from home, learn from home, intinya dari rumah kerjanya, dan mereka butuh webcam untuk terhubung dengan manusia yang lainnya di rumah yang berbeda. Jadi saran saya buat semua brand laptop, kalau misalkan mau bikin laptop yang laris banget, saran saya sih bikin laptop dengan resolusi kamera webcamnya itu minimal 1080p dan yang bagus lah, karena di masa pandemi seperti ini kita butuh untuk conference call dan lain-lain. Dan kalau kalian tahu harga webcam eksternal sekarang itu lagi gila-gilaan karena memang lagi banyak orang yang kerja dari rumah. Jadi kalau misalkan ada brand laptop yang bisa mengusung webcam 1080p, menurut saya ya itu pasti bakalan laris, apalagi kalau harganya nggak terlalu mahal. Kemudian untuk spesifikasi layarnya serba bisa, karena selain refresh rate 144Hz yang bisa kalian gunakan untuk keperluan gaming, kalian gunakan untuk editing juga masih oke, karena Lenovo Legion Y545 ini memiliki 91% sRGB, 60% Adobe RGB, dan 300 brightness nits. Jadi saya nggak ada komplain tentang layarnya kecuali posisi webcam dan resolusi webcamnya tadi. Kemudian dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi 802.11 AC dan juga Bluetooth versi 4.2. Kemudian untuk port utamanya banyak yang ada di bagian belakang, dengan di bagian belakangnya ini ada USB Type-C, DisplayPort, kemudian ada USB 3.0, kemudian HDMI, input LAN, input charger, dan juga Kensington lock. Di sebelah kirinya ada USB 3.0 lagi dan audio jack. Di sebelah kanannya ada satu lagi USB 3.0. Kemudian untuk keyboardnya meskipun masuk ke laptop gaming tapi nggak ada warna RGB. Kalau saya pribadi sih saya lebih prefer yang warna seperti ini karena match dengan logo cover belakangnya yang terlihat simple tadi. Cuman biasanya ada yang beli laptop gaming itu butuh RGB karena slogan mereka itu no RGB, no party. Sayang sekali di Lenovo Legion Y545 ini nggak ada party karena nggak RGB. Yang ada RGB Lenovo itu ada di seri Y740. Tapi kalau misalkan dari segi feel penggunaan keyboardnya menurut saya udah nyaman banget, udah Lenovo banget. Desain layoutnya ini enak, kemudian tombolnya besar-besar, tombol powernya juga udah memisah dengan keyboard, rasa tactile-nya juga Lenovo banget lah. Kemudian untuk touchpadnya memiliki desain yang berbeda dengan Lenovo Legion Y540 yang touchpadnya itu terpisah antara klik kiri dan kanannya. Di Lenovo Legion Y545 ini desainnya menyatu, dan dari segi feel experience menurut saya touchpadnya ini suaranya agak sedikit noise berbeda dengan keyboardnya tadi. Jadi kalau kita klik itu cetuk-cetuk dan travel distance-nya terlalu dalam, jadi kita butuh force yang cukup besar untuk agar dia terregister dengan akurat. Kemudian untuk kapasitas baterainya sebenarnya cukup besar, 57 Wh battery, tidak seperti laptop gaming budget yang biasanya itu cuma 48 Wh battery. Cuman Lenovo Legion Y545 ini spesifikasi layarnya 144Hz, kemudian prosesornya seri HF yang tidak bisa di switch ke mode IGP, kemudian pakai RTX 2060. Jadi dari segi daya tahan baterai tidak terlalu awet, dia cuma bisa bertahan sekitar 1,5 jam ketika saya coba untuk main PUBG dan 2 jam 45 menit ketika digunakan untuk web tasking menggunakan koneksi Wi-Fi dengan brightness 50%. Sebelum kalian komplain, wah cuman 2 jam. Coba buat kalian yang punya laptop gaming, kalian coba aja web tasking Wi-Fi dan brightness-nya 50%, ya pasti sekitar 2-3 jam kalau misalkan laptop gaming kalian memiliki spesifikasi yang sama dengan Lenovo Legion Y545 ini. Kemudian untuk audionya sudah disertifikasi oleh Harman yang suaranya mirip dengan Y540 karena sama-sama Harman. Suaranya udah oke, soundstage-nya jelas, bass-nya masih empuk banget. Kira-kira seperti ini suaranya.
Oke, sekarang saatnya kita tes Lenovo Legion Y545 ini dari segi performa, dan seperti biasa kita menggunakan Sensebench R15 sebanyak 30 kali dengan 3 mode. Mode pertama adalah mode best performance dengan kondisi laptop dicas, dan di running pertama Legion Y545 mendapatkan skor yang cukup tinggi dengan skor 1270, running keduanya naik menjadi 1273, running ketiga 1265, running keempat 1266, dan skornya ini 1260 terus, gak ada yang di bawah 1260, dengan skor tertingginya ada di running 10 malah 1279, dan skor terendahnya ada di running ketiga 1265. Kemudian di mode kedua tetap yaitu mode best performance tapi on battery atau laptopnya tidak dicas, dan di running pertama selisihnya itu sekitar 300-an CB, jadi running pertamanya 923, running kedua turun 753, running ketiganya 752, running keempat 757, dan skornya stabilnya itu di angka 750-an CB. Kemudian lanjut di mode better performance, di running pertamanya 495, running kedua 487, running ketiga 489, dan sisanya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver, Lenovo Legion Y545 mendapatkan skor 34.039. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template khusus yang biasanya kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID. Lenovo Legion Y545 ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 12 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu lah ya di game casual karena saya penasaran dapat berapa FPS dengan RTX 2060-nya ini. Dan hasilnya di CS:GO dengan settingan mentok rata kanan resolusi Full HD bisa mendapatkan rata-rata di atas 200 FPS. Kemudian di game kedua kita coba pakai di game Dota 2 dengan settingan mentok rata kanan juga. Hasilnya juga masih sangat GG dengan rata-rata di atas 100 FPS. Kemudian lanjut ke game FPS yang cukup berat yaitu Apex Legends, dan di sini kita menggunakan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya rata kanan, dan hasilnya rata-rata mendapatkan average FPS 90-100 FPS. Jadi kalau kalian ngejar 144 Hz-nya, saran saya sih kalian kasih grafik medium aja, jangan rata kanan biar bisa merasakan sensasi 144 Hz. Kemudian lanjut ke game PES 2020 yang sebenarnya nggak relevan kalau misalkan kita tes pakai RTX 2060 dengan layar 144 Hz, tapi nggak apa-apa lah. Dan hasilnya Lenovo Legion Y545 ini mendapatkan average FPS di atas 100. Terakhir di game wajib DKID kita pakai game PUBG PC atau PUBG Steam dengan settingan Full HD grafik ultra atau rata kanan, dan hasilnya juga masih playable di atas 100 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Legion Y545 kali ini, dan kesimpulannya dengan harga, nah ini masuk ke harga sekarang ya. Harganya ini memang cukup mahal karena RTX 2060 harganya 23.500.000 yang menurut saya sih masih sebanding dengan spesifikasinya, walaupun prosesornya menggunakan seri HF atau versi yang tidak ada Intel XD-nya. Dan harga segini kalian sudah mendapatkan yang namanya garansi ADP atau Accidental Damage Protection. Ketika dia kena air, terbakar, kebanting, atau human error lain, kalian masih bisa klaim dan 100% free, semuanya ditanggung oleh Lenovo. Kemudian juga udah include Windows 10, dan yang menurut saya paling GG di Lenovo, hampir di semua Lenovo, sekarang sudah include dengan Microsoft Office Home 2019 yang kalau misalkan kalian beli di Microsoft-nya langsung harganya itu sekitar 1,9 juta. Tapi di Lenovo ini free dan seumur hidup, nggak ada trial, nggak ada per tahun gitu, nggak, free. Jadi menurut saya dengan harga segitu, kalau dibilang BBJS ya nggak BBJS, ya patut dijadikan referensi menarik lah buat kalian yang mungkin cari laptop gaming RTX 144 Hz dengan sRGB yang hampir 100%. Kekurangannya baterainya cepat boros karena versi prosesornya bukan versi yang bisa di switch ke mode integrated graphic card tadi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.